Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Raja Buah TV. Kebetulan Raja Buah konsen ke tanaman durian. Ini saya mau mendiagnosa tanaman durian saya, ya, yang sudah saya tanam berjalan 12 bulan atau tepatnya 11 bulan lebih. Ya, ini saya tanam di bulan Januari 2021. Sekarang posisi saya di tanggal 25 Desember 2021. Ini ada kendala, kawan. Dari sekian banyak yang saya tanam itu sekitar 142 batang di hamparan lahan ini. Ada 2 batang yang bermasalah, salah satunya ini, yang satu lagi jauh di batas kebun ujung barat sana. Tapi kita mau mendiagnosa tanaman durian saya yang satu ini. Apa sebabnya tanaman saya ini stagnan, tidak mengalami trubus, ya. Kalaupun trubus dia nggak mekar-mekar, dia lama banget dorman ya. Kalau saya lihat posisi daunnya kelihatan pucat, tetapi tidak ada tanda-tanda kekurangan unsur hara, karena ujung daunnya juga bersih, bagus, tepi daunnya bagus, ya. Ini kalau kita main awakan atau main kira-kira, nanti kita takutnya salah memberi perlakuan. Ini kemungkinannya, kalau yang saya pahami, kemungkinan kena akar, jamur akar, ya. Tuh satu. Kalau jamur akar tentu kita harus memberikan perlakuan menggunakan fungisida. Atau kemungkinan kedua adalah kena rayap, diserang rayap, karena kebetulan di sebelahnya itu ada tonggak karet, ya, tunggul karet. Ini sudah mulai hampir lapuk. Nah, semua kan itu masih kemungkinan, karena kita belum tahu seperti apa faktanya. Yang ketiga, kemungkinan bisa karena serangan akar tanaman lain. Kebetulan ini posisi dekat dengan pohon pisang kepok. Sini pisang kepok, dan pisang kepok kita ketahui akarnya itu terlalu jauh dia bermain. Nah, kita nggak mau berandai-andai, kita nggak mau salah mendiagnosa sehingga nanti salah perlakuan. Yang keempatnya ini kemungkinan tanah terlalu asam. Tapi kalau tanah terlalu asam, perkiraan saya, kenapa di hamparan ini hanya 2 batang saja, itu pun dia terpisah jauh. 1 batang di sini, ini ujung timur, 1 batangnya di ujung barat sana. Kemungkinan kecil kalau masalah keasaman itu tipis, ya. Karena saya mau buktikan, saya belum punya alat tes pH, sehingga yang kemungkinan keempat itu saya abaikan. Ini cuma 3 yang saya perkirakan: jamur akar, rayap, atau serangan akar batang lain. Ini boleh dilihat tanda-tandanya. Kuncupnya seperti ini aja, kawan. Ini nggak pecah-pecah, ini udah sekitar 3 bulanan posisi seperti ini. Awalnya dulu subur, perlakuan sama, pemupukan sama, penyemprotan sama dengan pohon yang lain, tetapi giliran di pohon ini jadi jelek. Dan sebelumnya ini dulu subur, bukan kondisi awalnya seperti enggak, dulu subur. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya akan melakukan penggalian. Ini akan saya diagnosa, saya gali, akan saya lihat apa yang terjadi. Nanti saya lubang melingkar kedalaman kurang lebih sekitar 60 cm lah, ya. Lebarnya saya ambil dari ujung daun, karena saya perkirakan di ujung daun itulah ujung akar. Setelah itu nanti saya gali, saya akan membuat segitiga juga yang saya arahkan sampai ke pangkal batang, sehingga nanti saya akan bisa lihat kondisi akar yang sebenarnya. Seandainya itu nanti kena jamur, saya sudah persiapkan anfus. Kenapa saya pilih anfus? Di anfus ini kandungannya ada bahan aktifnya itu ada Gliocladium sp pangkat 12, artinya jamur Gliocladium, ya. Yang kedua ada Trichoderma sp 10 pangkat 12. Yang ketiga ada bakteri pengurai.
ini juga mengandung unsur-unsur yang komplit ya di dalam obat jamur ini, sekaligus penyubur tanah, sekaligus ini bisa untuk membuat kondisi tanahnya jadi netral, jadi subur kembali. Di antaranya mengandung unsur pupuk mikro, pupuk makro ya. Juga ada asam humat, ada fulfat, ada zat perangsang tumbuh gibrelin ya. Terus ada auksin, ada sitokinin, juga ada asam amino dan nutrisi tanaman penting lainnya. Artinya kalau saya hanya menggunakan obat jamur yang fokus jamur aja, mengatasi jamurnya pasti bisa, tetapi kan efek-efek lain nggak ke bawah. Maka saya pilih yang Anfus. Mohon maaf saya tidak jualan, ini nggak ada, ini bukan produk saya, tapi saya tertarik menggunakan ini. Yang kedua, seandainya nanti ini karena kena rayap atau diserang rayap ya, itu saya juga sudah siapkan produk kurator. Ini akan saya tebari kurator nanti agar tidak berayap. Kalau seandainya karena serangan akar, udah otomatis akar tanaman lain itu udah terputus. Selanjutnya nanti akan saya basmi pohon di sekitarnya agar kedepannya tidak mengganggu. Kalaupun nanti ketiga-tiganya tidak semua, kemungkinan berarti pH ya, maka obat ini akan saya berikan. Tetap saya berikan karena di sini masalah rayap juga karena dekat dengan tunggul karet, itu peluangnya tinggi. Masalah jamur karena dekat tunggul karet juga peluangnya tinggi, itu akan tetap saya berikan. Oke, akan seperti apa kondisi sebenarnya, kita lihat, kita gali. Oke kawan, ini kita melakukan penggalian. Kita mau mendiagnosa, layaknya seorang dokter mendiagnosa pasien agar tidak salah memberikan perlakuan obat apa yang nanti bisa berpengaruh baik untuk pertumbuhannya tanaman durian ini lagi. Oke, ini sedang kita lakukan penggalian. Ini ada akar pisang sekarang nih, jangan diputus dulu ya, satu. Sementara ada akar pisang kawan. Oke, kalau tanahnya separuh keras dan separuhnya udah gembur sekali. Oke, ini akar pisangnya sampai ke sini-sini kawan. Ini ada tim hunter. Nah, ini ada akar sawit juga ternyata yang menyerang ke situ. Jadi kita nanti akan membuat kesimpulan apa yang membuat atau mempengaruhi tanaman durian ini menjadi stagnan atau berhenti tumbuh. Ibarat kata istilah orang-orang lama dulu, hidup segan mati tak mau. Inilah posisi durian saya yang sebelumnya tumbuh normal, tumbuh subur. Di 3 bulan terakhir dia mengalami stagnasi pertumbuhan atau trubus. Daunnya hijaunya hijau pucat kawan. Baik kawan, kita sudah lakukan penggalian. Ini belum terlalu dalam tetapi sudah menemukan akar-akar tanaman lain. Salah satunya yang sudah kelihatan di sini adalah tanaman akar pisang. Tanaman akar pisang ini memang masuknya ke pangkal batang. Nih kita contohkan. Nih, ini posisinya kawan. Ini akar pisang. Ini sangat rakus sekali. Ini akan menghabiskan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan durian. Namun kita belum sampai ke pangkal batang. Apa ada masalah lain atau tidak? Yang jelas ini posisi akar mengarah ke posisi batang durian. Ini satu. Ini banyak lagi ya. Nah, ini akarnya. Ini akar pisang. Ini dari pangkal batang durian ke pokok pisang itu sekitar kurang lebih 3 meter, terlalu dekat kawan. Yang kedua ini juga ada akar sawit.
akar sawit. Ini pohon sawit yang di tepi sana kurang lebih sekitar 5 meter. Kita mendekat ke pangkal batang ya, kita korek mendekat ke pangkal batang. Apakah tanahnya mengandung jamur, apakah ada makhluk hidup lain, rayap barangkali yang menggerogoti perakaran durian. Kita tidak gunakan alat ini, takutnya nanti akar duriannya terputus. Nih, ini posisi akarnya, akar pisang. Jadi sementara belum kita simpulkan, tapi kita mendapatkan temuan akar tanaman lain yang menyerang pangkal batang durian. Kemungkinan itu penyebab stagnannya pohon durian saya. Untuk sejauh ini kita belum menemukan tanda-tanda rayap. Belum menemukan tanda-tanda rayap. Bagaimana dengan perakaran duriannya? Kita belum menemukan juga. Apakah akarnya membusuk atau bagaimana? Ini akar duriannya normal, kebetulan ketarik. Ini akar duriannya normal kawan. Ini murni terjadi kompetisi, perebutan. Ini akar duriannya kawan, normal, tidak ada tanda-tanda jamur, tidak ada tanda-tanda rayap. Ini perakaran yang keduanya sama, tidak ada tanda-tanda jamur, seger. Berarti memang pisang itu, Mas. Kita lihat ke pangkal batangnya, apakah ada pembusukan. Normal kawan, sampai ke posisi ini normal. Jadi kesimpulannya adalah ini biang keroknya dari tanaman saya stagnasi atau tidak mengalami pertumbuhan atau trubus. Oke, meskipun masalahnya adalah akar tanaman pisang, kebetulan ini sudah kita gali, maka saya akan perlakukan pemberian obat jamurnya. Oke, minta tolong Mas yang udah di apa tadi Mas, yang sudah dibongkar. Kawan, kita nggak melanjutkan penggalian lebih dalam karena sejauh yang kita amati, kita tidak menemukan busuk akar dari tanaman durian ya. Nih, akarnya normal, tidak ada mengalami busuk atau cacat atau bagaimana ya. Artinya batang durian ini tidak mengalami serangan penyakit, tidak membusuk. Juga saya tidak menemukan satu ekor pun rayap, artinya udah bebas dari rayap, bebas dari jamur. Namun kalau pH kita belum tahu karena nggak ada pH meter. Yang pasti ini masalahnya. Oke, sekarang kita tetap memberi perlakuan obat jamurnya, karena ini di samping melakukan pencegahan ya, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekaligus ini mengandung pupuk, juga mengandung bakteri pengurai, sehingga ketika ada pupuk-pupuk yang belum terurai di sini, ini akan diurai oleh obat jamur ini, namanya Anfus. Oke, sekalian kita taburkan kawan. Harusnya ini disiram, dikocor ya, tapi karena nggak ada persiapan air, ini cukup saya tabur saja. Nanti ketika kena hujan juga dia akan larut, dia akan berkembang biak jamurnya. Ini Anfus namanya, bukan mampus ya, Anfus. Alhasil saya akan melakukan pembasmian pohon pisang yang ada di sebelah barat tanaman durian ini. Ini akan saya matikan. Saya nggak peduli itu ada potensi hasil seberapa pun, saya akan matikan karena sudah terbukti mengganggu pertumbuhan tanaman durian saya. Ini bukan jamur, bukan rayap, murni serangan akar, sehingga akar tanaman pisang ini melakukan korup terhadap makanan tanaman durian saya. Oke, sampai di sini. Kalau ada komentar atau ada semacam masukan dari kawan-kawan, saya tunggu komentarnya di kolom komen. Silahkan diisi, tulis komentarnya,
Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.